Advance, kita berjumpa lagi di Yowis. Yo, waktunya Indonesia Sehat bersama saya Lia dan juga rekan saya. Saya Muan. Nah, Sobat Advance, pada pagi hari ini pasti udah nggak sabar banget nih, udah menanti-nanti mengenai topik apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, bener banget, penasaran kan pemirsa di rumah? Kita lagi mau bahas apa sih hari ini? Pastinya kita mau kasih informasi yang tentunya penting buat pemirsa di rumah ya. Nah, pagi hari ini nih kita sudah kedatangan tamu nih pemirsa di rumah, Dr. Frankie. Nah, halo dok, gimana kabarnya? Halo, apa kabar? Halo. Wah, jadi pada hari ini ya, pemirsa di rumah kita tuh akan membahas mengenai salah satu yang lagi populer nih ya. Itu virus yang udah terkenal banget ya dari pertengahan tahun lalu sampai dengan saat ini nih. Yaitu, ya bener banget nih, virus corona COVID-19 ya. Langsung aja ya, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Lia ya. Oke, boleh Muana. Dokter, untuk pertanyaan yang pertama nih ya, kita sendiri sudah melihat di tahun 2021 ini sepertinya wabah corona COVID-19 ini semakin meluas ya. Penyebarannya semakin luas, muncul klaster-klaster baru. Nah, sebenarnya itu ciri-ciri orang terkena corona itu seperti apa dok? Nah, kalau untuk ciri-ciri orang terkena corona sebenarnya banyak ya. Yang pertama ada gejala demam, infeksi saluran nafas atas, misalnya batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri menelan, dan juga ke sakit saluran pencernaan, mual, muntah, diare, bisa juga ke sistem otot-otot, nyeri-nyeri otot, sakit kepala. Malah ada yang lebih parah juga sampai yang tak bergejala, gitu, yang paling bahaya. Wah, jadi sebenarnya gejalanya hampir sama nggak sih sama penyakit pada umumnya biasa sebelum corona ini datang ke Indonesia? Iya, ya awalnya kan memang dibilangnya infeksi yang menyerang ke saluran pernafasan, tapi lama-lama dia bermutasi dan menyerang ke mana saja. Bisa ke tadi yang saluran cerna yang saya bilang, jadi mual muntah, saluran nafas tadi yang demam batuk pilek, ke otot dengan nyeri-nyeri otot. Nah, itu dia. Nah, Anda juga nih pertanyaan yang kedua nih dokter dari aku ya. Nah, penularan virus COVID-19 ini dapat terjadi kepada siapa saja kan? Baik kita anak-anak maupun juga orang tua, juga dewasa. Nah, apakah anak-anak ini ya dok ya memiliki kerentanan ya yang sama dengan orang dewasa? Nah, kalau untuk kerentanan pada anak-anak sih cukup tinggi juga ya untuk kasus COVID di Indonesia saat ini. Ya, satu, sistem imun yang kurang bagus pada anak-anak belum matur artinya. Sedangkan pada dewasa kan sudah bagus lah imunnya. Jadi ya anak-anak sih sebenarnya lebih rentan. Nah, lanjut nih ya dokter. Kalau misalnya tadi kan dokter udah sebutin nih ciri-cirinya seperti apa. Misalnya ada seseorang yang sudah positif terkena corona. Bisakah dia terkena corona untuk kedua kalinya? Nah, bisa banget. Masih ada yang kita bilangnya namanya kasus reinfeksi. Artinya reinfeksi itu adalah infeksi berulang, di mana ya orang sudah pernah positif COVID, kemudian ya ada gejala lagi, atau memang dia cuma screening untuk swab test atau PCR, ditemukan virus COVID. Nah, itu harus kita hati-hati, ada namanya kasus reinfeksi. Cuma ya itu perlu konsul ke dokter lagi untuk lebih tahu apakah memang dia memang kena infeksi berulang atau memang itu adalah sisaan aja virus. Tuntas bersih berarti. Nah, iya. Jadi harus ada konsultasi lebih lanjut lagi. Jadi sebenarnya dari gejala yang pertama itu belum tuntas selesai gitu ya dok ya? Ada gejala sisaan yang paling banyak muncul itu adalah seperti nyeri-nyeri otot, lemas, kayak nggak bertenaga. Kadang-kadang juga penciuman masih lumayan lama tuh penyembuhannya. Oke, lanjut lagi nih ya, pertanyaan berikutnya ya dokter ya dari saya nih kan. Virus COVID-19 ini kan menyerang sistem kekebalan tubuh kita ya, sehingga kita nih mengkonsumsi itu yang namanya vitamin C dengan dosis tinggi nih. Dari konsumsi setiap hari, apakah tidak ada masalah sih dok untuk kalau kita konsumsi memang yang dosisnya tinggi itu gimana? Ada masalah atau tidak gitu? Nah, oke. Untuk di zaman pandemi sekarang memang kita butuh vitamin ya yang cukup untuk kita. Untuk satu gunanya untuk menjaga daya tahan tubuh kita, tubuh. Apalagi ya vitamin C ya. Vitamin C itu banyak lah beredar di pasar, di apotek dan segala macam. Entah dia itu yang bisa
bisa tablet hisap atau multivitamin yang dia campur dengan vitamin B, C dan segala macam. Ada juga yang kapsul yang dilapisi oleh yang manis lah rasanya, sugar coat namanya. Nah, itu sih memang sebenarnya sih kalau dari yang kebutuhan gizi kita rata-rata kita cuma butuh 90 sampai 120 mg kalau dewasa ya. Itu sama kayak konsumsi 2 buah jeruk. Tapi ya kalau sekarang obat-obatan yang kita minum itu kan lumayan dosisnya, bisa sampai 500 sampai 1000 mg. Betul banget. Kira-kira kalau misalnya tadi kan dokter bilang batasan minum itu 500 mg ya kan, sampai 1000. Kalau misalnya kita setiap hari satu hari mengkonsumsi 1000 mg, hari berikutnya 1000 lagi. Jadi setiap hari itu dikonsumsi 1000 mg nggak masalah deh? Sebenarnya sih jangan juga ya kalau setiap hari ya. Itu pun kalau yang 1000 mg itu rata-rata memang sudah terlalu tinggi buat tubuh kita. Tapi yang penting konsumsi air putih yang banyak dan tidak ada penyakit penyerta yang lain. Misalnya kalau udah ada gagal ginjal, nggak boleh tinggi dosisnya itu. Gitu. Tapi kalau masih usia muda dan sehat untuk maintenance saja, ya mungkin selang-seling aja sih. Karena ya lebih baik kita mendapat vitamin mineral dari makanan yang kita makan. Benar daripada obat-obatan. Iya. Buah-buahan, jeruk, kiwi itu kan banyak juga vitamin C-nya. Jadi kita nggak terlalu mengandalkan vitamin. Benar banget. Itu dia kesimpulannya. Ini juga nih dilanjut lagi ya, dokter ya. Selain vitamin C, ada juga kan ya suplemen khusus untuk menjaga imunitas tubuh nih. Oh iya. Nah, berdasarkan informasi yang beredar nih ya, katanya jika mengkonsumsi suplemen imunitas setiap hari ini, apa bisa menyebabkan autoimun? Nah, apakah itu benar dok? Kira-kira? Dan atau apakah baiknya hanya mengkonsumsi saat tubuh drop aja? Kira-kira gimana tuh? Ya, banyak memang sekarang obat-obatan yang bekerja sebagai imunomodulator, yaitu memacu imun kita. Betul. Kayak banyak merek lah, dan juga salah satunya vitamin C juga kan fungsinya untuk menaikkan imun. Vitamin D juga. Untuk dikonsumsi setiap hari sebenarnya sih jangan juga ya, karena memang ada batasan. Apalagi obat-obatan yang menaikkan imunomodulator seperti ekstrak echinacea dan sebagainya itu rata-rata ada jangka waktu minumnya, nggak boleh tiap hari, nggak boleh seumur hidup, atau nggak boleh terlalu lama lah, ada jangka waktunya. Ada jangka waktu. Tapi kalau memang kita lagi ngedrop, boleh. Saya waduh lagi banyak kerja, lagi banyak apa nih, merasa capek, gitu kan. Konsumsi sekali nggak masalah. Tapi untuk rutin tiap hari sebaiknya sih jangan. Itu tadi saya bilang, balik ke alami saja. Makan yang cukup dan istirahat yang cukup. Jadi apa bisa jadi autoimun? Enggak. Kalau sampai autoimun sih penelitiannya sampai saat ini belum jelas ya. Tapi ya sebaiknya kita tidak memacu imun kita untuk bekerja lebih berat gitu. Oke dokter, virus corona ini kira-kira tuh bisa menyerang organ vital bagian tubuh lainnya nggak? Nah, ini kan sebenarnya virus corona ini kan secara umumnya menyerang yang utama saluran nafas. Saluran nafas jadi yang masuk menyebar lewat droplet, artinya saat kita berbicara tanpa masker, ada orang yang sakit bersin, batuk, itu semua droplet yang keluar. Droplet yang keluar masuk ke saluran nafas, utamanya saluran nafas. Jadi gejalanya memang paling banyak muncul tuh batuk pilek, sakit tenggorokan, penciumannya terganggu. Tapi dia bisa juga nyasar ke tempat yang lain. Banyak penelitian-penelitian yang sudah terbukti. Nyasar ke saluran cerna, bisa jadi mual, muntah, diare. Bisa juga ada yang sampai ke otak, bisa sampai terjadi stroke. Ada. Ada penelitiannya. Nah, membahas mengenai obat COVID nih ya dokter ya. Sekarang sudah ada yang namanya vaksinnya nih. Tapi ada sejumlah tanggapan dari masyarakat ya yang merasa bahwa vaksin ini tidak efektif gitu katanya kan ya. Takut untuk divaksin dan sebagainya lah kira-kira gitu. Takutnya mungkin vaksinnya tidak bekerja dengan baik, akhirnya vaksinnya malah membawa efek samping misalnya gitu kan ya. Bagaimana nih kira-kira tanggapan dari Dr. Frankie? Nah, vaksin sih sebenarnya memang sudah ada ya, sudah masuk di Indonesia juga. Sudah mulai disuntikan pertama ke Bapak Presiden Jokowi ya pada tanggal 13 Januari kemarin. Sebenarnya sih ya efektivitasnya yang dilakukan studi di Indonesia 61%. Tapi jangan takut, 61% itu memang ya masyarakat pasti pikir kok cuma 61% yang kecil berarti. Tapi ya itu memang kita ambil berdasarkan studi yang
di Bandung kecil populasinya, cuma 1.000 orang kalau nggak salah kemarin ya. Jadi sebenarnya itu vaksin bukan untuk mencegah kita tidak terkena COVID, tapi kalau kita nanti terkena COVID, gejalanya lebih ringan. Tidak sampai berat, sampai kegagalan nafas atau sampai jatuh ke perlu masuk ICU apa segala macam. Itu yang kita ini sedikit mengurangi ya. sedikit mengurangi. Tapi kalau untuk efek samping memang ya sama seperti vaksin-vaksin yang lain. Memang ada efek sampingnya lokal di daerah tusukan, kan nanti disuntiknya biasanya di otot lengan, di lengan, di otot bisa terjadi kemerahan, bisa umum lah ya. Kalau disuntik kalau jadi merah, iya, umum kemerahan, nyeri di daerah tusukan, bisa sampai merasa baal. Udah dengar ya pemirsa di rumah, jadi jangan takut, tetap kita butuh yang namanya vaksin. Kita antri ya. Kita harus divaksin pemirsa di rumah, karena memang itu tadi informasi dari Dokter Franky itu bukan sebagai apa ya, pelawan atau kita kalau udah disuntik terus kebal gitu, enggak, tapi paling tidak itu bisa mengurangi gitu gejalanya. Itu penting daripada tidak divaksin terus jadi kena deh, jadi parah deh, gimana dan satu lagi, kalau setelah kita divaksin kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, benar banget. Masker, jaga jarak, mencuci tangan, itu tetap kita lakukan, karena ya sekali lagi vaksin bukan untuk menghentikan kita tidak terkena COVID gitu. Oke, lanjut nih dok. Semenjak adanya wabah COVID-19 ini, kayaknya udah sakit sedikit langsung parno nih. Batuk sedikit parno, bersin-bersin gak bisa cium sesuatu jadi parno ya kan. Karena gejalanya emang mirip seperti flu biasa ya, sakit pada umumnya kayak tadi aku bilang. Nah, dari segi medis, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengecekan seperti swab test atau rapid nih? Nah, kalau untuk orang dengan demam, batuk, pilek, misalnya hari pertama nih, harus dipastikan dulu di lingkungan sekitarnya tidak ada yang tidak ada yang terkonfirmasi COVID. Ya, sebisa mungkin istirahat dulu. Mungkin ya bisa jadi kelelahan. Biasanya kan kalau orang kelelahan atau segala macam, batuk pilek segala macam, istirahat dulu. Istirahat yang cukup, minum vitamin, makan yang bergizi. Nah, kalau sampai 2-3 hari belum ada perubahan, sudah konsultasi ke dokter. Dokter ya, atau kalau kan sekarang udah mandiri ya, rata-rata masyarakat ya melakukan PCR mandiri. Boleh, itu di hari kedua atau hari ketiga boleh. Jadi pemirsa di rumah ya, Sobat Advance, jangan langsung panik, Ya. nggak boleh parno. Nanti kalau parno malah jadi kena virusnya. Artinya di sini ya, dari Dokter Franky bilang kita harus tetap tenang. Nah, kita lihat dulu. Kalau sakitnya panas ya kita minum obat yang memang mengurangi panas. Kalau sudah lebih dari 2 dan 3 hari masih tetap gejalanya itu berlangsung bahkan lebih parah lagi, itu saat yang tepat untuk Anda periksa. Gitu ya. Nah, masih banyak kan masyarakat yang mensepelekan yang namanya virus COVID-19 ini. Nah, dengan tidak mengikuti protokol kesehatan, berkumpul, bahkan berjalan-jalan keluar kota, ini nih yang lagi liburan nih kemarin nih ya. Nah, mungkin ini dikarenakan adanya informasi-informasi mengenai lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Nah, persentasi kematian yang lebih kecil dapat juga isolasi mandiri dan bisa sembuh dan lain sebagainya lah, alasan-alasan yang memang jadi membuat kita jadi lebih apa ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti bisa sembuh. Ya udahlah, jadi mengurangi protokol kesehatan. Menyepelekan ya. Nah, bagaimana sih tanggapan dokter mengenai hal tersebut ya? Iya. Untuk ya sebenarnya sih kita harus tetap mengikuti anjuran dari pemerintah ya. Tetap di rumah. Di rumah aja istilahnya kan. Betul. Tapi ya kalaupun memang harus berkegiatan apa segala macam ya tetap ikutin protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Kemudian selalu perhatikan juga ventilasi ruangan, nggak boleh di ruangan tertutup yang terlalu lama, kemudian durasi ketemu orang, dan pakai masker kalau berbicara dengan orang, karena kita nggak tahu siapapun orang tersebut, bisa
bisa jadi dia adalah OTG, tak bergejala. Jadi ya kita meminimalisir penularan. Banget tuh. Nah, tadi kan dokter ada ngomong soal ventilasi udara ya. Ventilasi udara artinya udara lembab itu si virus itu berarti ada di sana ya. Makanya ada yang bilang kita harus berjemur. Nah, itu tuh fungsi berjemur sendiri itu apa sih dok? Kira-kira tambahan aja nih buat pemirsa di rumah biar tahu ya. Iya. Tapi kalau untuk ventilasi kan itu ada isu bilang kalau virus COVID itu menyebar di udara, gitu. Jadi makanya dengan ruangan tertutup sebaiknya tidak dianjurkan berlama-lama. Betul. Ada Ada ventilasinya, jadi udara bisa bergantian keluar masuk di situ. Tapi bukan berarti kalau keluar di udara bebas luar itu kotor, enggak. Tapi kan ini terlalu luas ya, jadi ya nggak terlalu gak bakal menyebar gitu. Iya. Nah, terus yang untuk berjemur sih itu sebenarnya lebih ke untuk vitamin D. Nah ini juga tadi ya, kan kali kita cuma bahas vitamin C sama obat-obat untuk menaikkan imun kita. Iya betul. Nah ini vitamin D juga kadang-kadang penting buat kita. Ada beberapa penelitian mengatakan jika seseorang dengan kadar vitamin D yang rendah, maka dia akan gampang terkena COVID. Itu penelitian dari Eropa dan Amerika. Oke. Yang terakhir nih, apa saja tips untuk menjaga stamina tubuh nih agar tetap sehat, bugar dan terhindar dari berbagai virus, salah satunya COVID-19? Nah, itu kalau untuk menjaga ini sih, satu, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, berolahraga minimal 30 menit sehari. Kemudian ya boleh berjemur juga tambahannya. kita. Kemudian ya tetap kalau memang harus keluar, kita yang paling penting protokol 3M dijalankan. Cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Itu tidak boleh. Itu yang harus kita edukasi terus-menerus ke masyarakat. Nah, makanya Sobat Advance udah dengan penjelasan tadi ya dari Dr. Franky, untuk menjaga imunitas tubuh kita itu sebenarnya tidak sulit juga ya, karena bisa langsung mengonsumsi dari makan-makanan yang bernutrisi. Benar. Jadi dibandingkan untuk mengonsumsi suplemen secara terus-menerus ya jangka panjang, lebih baik kita makan makanan yang bernutrisi nih. Nah Sobat Advance, gimana nih? Udah dicatatkan semua pertanyaan serta jawaban yang sudah diucapkan oleh Dr. Franky. Semoga informasinya bermanfaat ya. Wah, pastinya ya. Terima kasih banget nih untuk Dr. Franky untuk kesediaannya Terima kasih. hadir di episode Yowis ya. Nah, kali ini dan untuk informasi-informasi yang sudah diberikan pastinya tadi ya seputar COVID-19. Nah, sehat selalu ya dok ya. Iya. Nah, sekian bincang-bincang kita pada siang hari ini nih pemirsa di rumah. Jadi jangan lupa juga untuk share informasi yang bermanfaat ke keluarga, rekan-rekan, kerabat, teman-teman, dan juga tetangga kamu juga. Bener nih, dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe serta share-nya nih, supaya kita semakin semangat untuk menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya untuk Sobat Advance. Saya Lia. Dan saya Moan, tetap semangat, tetap sehat juga, dan juga ikuti protokol kesehatan ya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Yowis, yuk waktunya Indonesia sehat. Advance, advancing life.